Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Al-hadits la nabiyya ba'da. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam kita limpah curahkan kepada Nabiullah tercinta, yakni baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya di akhir zaman. Mudah-mudahan kelak yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan pembinaan pada hari ini, yakni hari Ahad. Tanggal berapa sekarang? Hari Ahad tanggal 22 Mei tahun 2022. Ya. Kita setelah melaksanakan sholat sunnah qiyamul lail sebelum waktu subuh tiba, kita akan isi dengan pembinaan. Sebetulnya untuk hari ini pembinaan bagian umumnya, ya, bagian pembinaan tahsin sebetulnya, ya, bagian pembinaan mukadimahnya. Kita bahas nanti setelah atau ba'da sholat fardu subuh. Hari ini kita Abi akan jelaskan dulu. Kemarin kita sudah membahas tentang hadis-hadis, ya. Kita lanjutkan kembali. Hari ini bagian mahfudot yang rata-rata sudah lebih daripada 30 mahfudot hafalannya. Untuk mahfudot yang pertama, bagaimana bunyinya, lafaznya? Nah, jadi kalimat absus salam, tebarkanlah salam, ini ada beberapa versi. Salam di sini bisa jadi salamnya adalah salam assalamualaikum. Kemanapun dan dimanapun seorang yang beragama Islam biasakan ketika bertemu dengan seseorang mengucapkan salam, hukumnya tetapi menjawabnya hukumnya wajib. Ya, itu versi yang pertama, pengertian tentang absus salam, tebarkanlah salam. Versi yang kedua, salam di sini dari kata bahasa Arab, karena salam artinya selamat. Artinya sebarkan, tebarkan di muka bumi ini keselamatan. Artinya kita nggak boleh jadi orang yang jahil, tidak boleh jadi orang yang tengil, tidak boleh membuat orang lain terguncang hingga merasa tidak aman. Kedatangan kita kepada orang lain, kedatangan kita di depan orang lain harus memberikan rasa salam, rasa selamat. Jadi kalau kita datang ke orang lain merasa tidak nyaman atas kedatangan kita karena lisan kita yang tidak bisa dijaga, karena akhlak kita yang kurang benar hingga orang lain itu minder, ilfil dengan kita, berarti kita itu gagal melaksanakan mahfudot yang pertama, absus salam. Karena sejatinya bagusnya orang yang mengamalkan absus salam, orang yang mengamalkan dan menebarkan keselamatan untuk orang lain, hendaknya akan mengundang cinta orang lain kepada kita. Jadi ciri-ciri orang yang menebarkan absus salam, dia akan banyak teman. Banyak orang yang sayang. Kenapa? Karena dia itu lebih mengutamakan orang lain dibanding dirinya sendiri. Maka dia telah melaksanakan absus salam. Apa yang kedua? Manjada wajada. Artinya mahfudot yang kedua
yang sudah kita hafalkan, tinggal mengamalkan saja. Manjada wajada. Jika kita bersungguh-sungguh pasti berhasil, pasti bisa. Ini menandakan salah satu intisari daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arti bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika kaum tidak mau mengubahnya. Artinya takdir, nasib itu bisa kita rubah. Jadi ada takdir yang memang mutlak tidak bisa dirubah, dan ada takdir yang memang kalau kita mengusahakannya insya Allah bisa berubah. Jadi ini mah kita ingin jadi ahli hadis berarti harus belajar hadis, harus menghafalnya, mengamalkannya, harus tahu ini itu sanad dan sebagainya, perawinya dan lengkap. Ya. Jadi kalau kita ingin jadi seseorang, waduh impian saya, cita-cita saya, ketika ditanya sama orang, kamu apa cita-citanya? Waduh ingin jadi dokter. Maka carilah tempat-tempat, carilah orang-orang, ya dekatilah sesuatu yang mendekati dengan cita-cita kita. Ini dari dokter, ya berarti kita harus pertama harus sayang dulu dengan profesi dokter. Oh saya ingin jadi dokter nih, berarti harus tahu dulu jenis-jenis pengobatan. Cari di mana ada tempat pelatihan-pelatihan kita ikuti. Kuliahnya, kalau SMA-nya kita cari jurusan IPA, berarti MIPA. Ya, itulah ikhtiar untuk melaksanakan manjada wajada. Jadi tidak hanya sebatas oh saya mah pengen seperti ini, tapi ternyata tidak ada usaha sama sekali, maka tidak akan berhasil. Jadi dari mana kita itu akan berhasil selain daripada usaha kita? Yang paling utama adalah hakul yakin kepada Allah. Yakin di dalam hati. Pasti bisalah. Si itu ke ranking hiji bisa, saya pasti bisa. Dia makan nasi, saya juga makan nasi. Ya. Jadi nggak mungkin, ya. Artinya sama-sama makan nasi, insya Allah kalau kita berjuang pasti bisa. Adapun kalau sudah berjuang, berusaha, tetapi hasilnya ya tidak manjada wajada, berarti itu adalah takdir mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah menerima qanaah, menerima keadaan ya sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menerima keadaan pun itu merupakan sebuah kemuliaan yang luar biasa. SMA dia menerima kayaan begini, kenapa? Ya kata orang cina gitu ya, kulit saya mah hitam padahal mah iya, cina gitu ya. Menerima saja ya. Kata orang hidung saya pesek padahal mah iya gitu ya. Menerima ketika kita melihat diri kita, baik wujud kita, ya, baik karakter kita, gitu ya. Kadang-kadang kita berharap agar orang lain menerima diri kita apa adanya, ya. Tapi kita jarang mau menerima orang lain atau jarang menerima diri kita sendiri. Maka oleh karena itu terimalah apa yang telah Allah berikan, seperti dengan tubuh seperti ini, ya. Misalkan Abia, kenapa ya yang lain mah kalau ngaji enakan, kok saya mah sudah mereka cekek baik, gitu ya. Kita terima saja, ya. Tapi syaratnya setelah berusaha dulu. Kemudian yang ketiga, artinya jadi carilah ilmu, ya, untuk ilmu dalam mahdi dari ayunan, dari gendongan. Kenapa? Emboy saja, emboy. Dari mulai gendongan itu mendengarkan apa yang dibicarakan oleh orang tuanya, oleh Abiyat dengan Umiyah. Emboy meskipun kelihatannya senyum-senyum, ketawa-ketawa sendiri. Kalau emboy ketawa sendiri lucu, beda dengan Riki ketawa sendiri nggak ada orang, nggak lucu. Ya mungkin lucunya berlebihan, beda. Kalau emboy ya begini, kenapa? Karena dia ngobrol dengan malaikat. Kalau segede muti, malaikat mungkin sama juri kayak gitu. Gitu ya. Jadi kalau emboy itu kalau usia sebelum balik itu kalau jarang kan ada anak kecil gila, ada nggak? Ada kecil yang stres mungkin ya. Atau lingkungan yang membuat dirinya stres, kayak misalkan Sahri ini gitu, Sahrul ya, itu udah balik gitu mah ya, udah berbunyi, yang bohong, udah melebihi batas kuota, ya.
kalangan peredaran itu mungkin yang termuda di antara orang-orang ini ya. Tapi itu sadar kayaknya bukan edan ya. Jadi untuk ini ya. Jadi cari ilmu ternyata tidak sadar, secara sadar tidak sadar gitulah ya. Secara sadar dan tidak sadar, anak kecil pun anak kecil itu menyerap ilmu. Contoh aja dari Afnan begitu. Ya. Itu masih kecil sudah bisa meniru, sudah bisa mempraktekkan apa yang dia lihat. Secara tidak langsung itu telah belajar. Kalau dia melihatnya TikTok, snack, berarti belajar dari snack. Ya. Makanya karakternya begitu. Ya, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat dia akan praktekkan. Ya, itu belajar otodidak seperti itu. Nah, kalau kita mah di sini para santri belajarnya udah jelas ada program, jadi belum bisa yang otodidak aja bisa menyerap. Abi nggak pernah nyuruh didapatkan supaya bisa belajar dari snack video ya, tapi belajar sendiri. Karena kenapa fitrah manusia begitu. Kalau apa yang dia dengarkan, kalau menurut hatinya senang, dia akan mengikuti. Jadi Abi bisa tahu ketika misalkan Abi yang nanya ke lu udah hafal belum? Belum hafal. Karena syarat untuk bisa menguasai sesuatu adalah hati yang senang. Akan mudah menghafal. Ya. Kenapa? Karena rasa senang itulah akan menimbulkan sungguh-sungguh. Akan menimbulkan sungguh-sungguh. Kadang ada yang satu ayat seminggu pun gak hafal-hafal. Tapi ada orang yang menghafalkan satu juz sehari dikarenakan senang cinta dengan Al-Quran, maka dia akan hafal. Patokannya adalah dari hati. Ketika ini nggak bisa menerima, buat apa sih menghafal muqaddimah? Ya, mending menghafal nomor dia. Misalkan ya, buat apa sih menghafal ini, nggak ada gunanya. Akhirnya meskipun pendek dan singkat akan timbul rasa malas. Ya, itu dia tidak memiliki giroh. Giroh itu adalah penyemangat, motivasi. Maka dia harus sadar, ya Allah, mungkin sekarang nggak penting, suatu saat ini akan jadi orang penting, atau ini sesuatu akan jadi berguna suatu saat. Karena apa yang diberikan oleh guru tidak mungkin yang mubazir. Betul tidak? Masih ingat dulu waktu kelas 1 SD, kelas 2 SD ditaruh kalian, ya, 1 kali hiji kali hiji 2 kali hiji 2, pernah? Ngapalkeun? Ya, dulu mah kita itu ternyata kalau belajar harus seperti anak kecil. Jangan nanya dulu, iya jam naon ngapalkeun kieu. Ulah nanya gitu. Naon bae anu dipasieun ku guru apalkeun bae. Gitunya. Udah kudu hafal, cenah isu kalian hiji kudu hafal, kalian 2 harus hafal, kalian 3 harus hafal, perkalian yang seperti itu. Yang babaturan rame hafalkeun bari lempang hafalkeun kalian. Jadi pendek saja. Iya. Jangan anggap orang lain. Yang penting kita melaksanakan tugas dari seorang guru. Begitulah. Ketika ada orang mencari ilmu dari buayan hingga ke liang lahat, menandakan bahwa ilmu itu tidak ada putusnya kecuali nyawa sudah meninggalkan badan. Berikutnya, utubil. Adalah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya. Cina termasuk ya zaman dulu itu kalau ada HP kebanyakan HP Cina. Ada apa dengan Cina? Bahkan teknologinya maju. Perfilman zaman dulu kumpul sebagainya di Cina. Luar biasa. Ini menjadi salah satu alasan. Yang pertama, kenapa harus ada bahasa carilah ilmu sampai ke negeri Cina? Artinya cari ilmu itu tidak usah kita itu neko-neko. Kemanapun tempat, misalnya ada tempat yang berkualitas, cari. Ya, cari. Nggak apa-apa muti misalkan dari Cibarengkok, ya. Mau mondoknya kemana tuh? Ke Gunung Batu, silakan, nggak jadi masalah. Ya. Kenapa alasannya? Karena patokannya itu adalah kita itu mencari tempat yang berkualitas. Jangan sampai kemana-mana tidak mondok. Tapi nggak jadi masalah. Misalkan di sekitar lingkungan Pondok Riyadhah ada orang-orang yang mondoknya keluar. Meskipun harapannya di sini, tetapi kalau mereka memang tahu di sana ada yang lebih berkualitas, silahkan. Karena utubil ilmah walau bisir. Artinya jarak waktu bukan patokan. Jauh nggak jadi patokan. Yang penting kita itu diwajibkan mencari ilmu. Dan ini masih banyak rahasia. Kenapa?
dari sekian tempat, Mahmudot ini menyimpulkan harus ke negeri Cina. Karena memang teknologi maju, semuanya serba maju. Bahkan saking maju-majuna, itu luar biasa ya, virus semua dari Cina. Luar biasa ya, berlebihan mungkin. Tetapi banyak juga obatnya dari Cina juga. Ada penyakit ada obatnya. Di kita belum tentu ada penyakit obatnya rada hararese di kita. Lanjut. Pak, Mahmudot yang berikutnya. Ya. Ilmu itu ya. Dulu ada yang bertanya seorang santri kepada gurunya, "Wahai Syekh, ya, apa itu ilmu?" Ilmu itu adalah cahaya nur, cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kenapa sebut dengan cahaya? Orang ilmu itu kan bukan berbentuk neon. Ilmu bukan berbentuk lampu. Ya, tapi ternyata dengan ilmu kita dapat mengetahui sesuatu. Ilmu itu luas cakupannya. Bisa ilmu agama, ilmu teknologi, ilmu kedokteran, ilmu-ilmu yang lain sesuai dengan bidang dan porsinya masing-masing. Dan ilmu inilah jika ilmunya ilmu yang baik, jika ilmunya ilmu yang bermanfaat, maka sebagian ulama mengatakan itulah yang dimaksud al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Kemudian dilanjut dengan ilmu itu bodoh itu. Nah, apa bahasa itunya? Budotnya? Bodoh itu bahaya. Wal jahlu, jahlu itu jahil, bodoh. Ya, makanya jahiliyah. Dari zaman jahiliyah gitu ya, dari zaman kebodohan. Bodoh itu bukan nggak bisa berhitung, tapi akalnya nggak dipakai. Ya. Orang yang akalnya nggak dipakai itulah orang yang berbahaya. Buat apa sih belajar seperti ini misalkan? Nggak dipakai akalnya, padahal suatu saat bisa jadi itu bermanfaat. Jadi wal jahlu dor, bahaya dor. Makanya dor itu biasanya selalu identik dengan pistol, dor, dorun, dor, bahaya. Makanya senjata itu berbahaya. Makanya kita kalau ingin, kebanyakan orang membahayakan orang lain karena kebodohannya, maka kita harus pintar biar bisa menyelamatkan orang lain biar tidak berbahaya. Jadi orang yang bodoh, waduh, masya Allah ya, itu hati-hati dapat menyebabkan seseorang terjumus ke dalam perbuatan dosa. Maka kalau ada kalimat al ilmu nurun wajah ludorun, berarti kita secara garis besar diharuskan untuk menjadi orang karena jadi orang bodoh berbahaya. Kita mimpin sholat misalkan, ya, atau mimpin yang lain, ya. Jadi itu harus dalam keadaan pintar. Lagi jangan begitu kemana? Ya. Jadi kita itu harus pintar. Islam itu harus pintar karena banyak motivasi dari para alimil ulama, termasuk wabil khusus guru besar umat Islam, yakni Nabiullah tercinta Muhammad SAW. Itu tetap kita itu harus pintar, tapi bukan pinterin orang. Pintar tapi bukan pinterin orang, menjebak orang, menghina orang, merendahkan orang, tidak boleh. Pintar ini digunakan untuk kebaikan. Apalagi? Artinya apa? Akrim ummaka wa abaka, hormatilah ibu dan jelas ibu yang paling utama, ibu yang pertama, ibu yang menjadi pusat daripada pengabdian pada orang tua itu kepada ibu. Ciri-ciri orang yang menghormati ibunya, dengerin, ciri-ciri orang menghormati ibunya itu adalah ketika seorang laki-laki menghormati perempuan, teman perempuannya. Lana menghormati muti, maka sama dengan Lana menghormati ibu Lana sendiri, mama Lana. Begitupun yang lain, laki-laki yang lain. Karena sudah bisa dilihat mana orang yang berbakti kepada ibu, mana yang tidak. Pertama, secara garis besar, seseorang tersebut akan menghormati sesamanya atau menghormati perempuan dimanapun dia berada.
dan dalam usia kapanpun. Ya, muti menghormati lulu berarti ibarat muti memuliakan orang tua. Kenapa alasannya? Bukan berarti lulu sebagai orang tua, tapi menggambarkan bahwa seorang ibu itu adalah perempuan. Maka dimanapun ada perempuan, hormati. Suatu saat kalau kita jadi seorang ibu, jadi seperti itu akan dihormati oleh orang lain. Kalimat akrim umaka wa abaka, ya, atau umuka wa abaka menandakan bahwa ibu itu derajatnya lebih tinggi untuk lebih kita hormati dibandingkan seorang ayah. Kenapa? Karena jelas seorang ibu itu lebih banyak perjuangan dan pengorbanan. Bukan berarti seorang ayah tidak ada. Ya. Dari mana mulai perjuangan seorang ibu? Dari mulai mengandung, kemudian mengandung dan melahirkan dan seterusnya. Begitu ya. Selama 9 bulan. Ya, sampai tapi udah beres-beres ini. Udah lama ini. Ya. Tapi di sini itu ada laki-laki tuh yang melahirkan. Ya, itu laki-laki pertama yang melahirkan. Ternyata itu transgender. Kalau transgender, ya, yang merubah jenis kelamin, karena dirubah. Lalu kalau mau jadi laki-laki itu bisa dirubah. Ya. Nanti pakai gagang. Jauh buat tinte yang nanti ya. Buat dulu nanti. Gitu ya. Sekarang itu zaman Masya Allah sudah acak-acakan. Kalau zaman mungkin sama, tapi yang isinya yang acak-acakan. Ada namanya LGBT. Apa LGBT? Lesbian, gay, transgender, dan biseksual. Biseksual itu ya tadi teh ya. Jelema lo pakai nih, bawa pambe. Ya, lo pakai nih jelema pamajikan ayah, embe jadi korban. Iya, begitu. Ingat deh. Mulai ambek misalnya dulu ya. Kumaha bae iki sing ada. Banyak kok ya. Makanya LGBT itu nanti kalau ada orang gay, ada orang lesbian, penyuka sesama jenis, itu jangan sebut LGBT. Kamu kata Ustaz Abdul Somad Yamah sebutnya apa? PLT. Jadi kalau ada orang yang mencintai lana, mencintai laki-laki, muti mencintai perempuan, ya, atau misalkan ada manusia yang merubah dirinya, ya, merubah kodratnya, laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki, atau keanehan, ya, dia mencintai binatang, memperkosa binatang dan sebagainya, itu kategori LGBT. Maka LGBT inilah kata Ustaz Abdul Somad, sebutlah mereka dengan PLT. Apa PLT? Maaf ya, pecinta lubang tak kain. Kenapa alasannya? Karena laki-laki itu maaf, mereka tetap memasukkan kemaluannya, tapi lewat buzur. Iya kata saya, jadi kurang tak kudu geuleuh lamun ningali asna video lelaki jeung lelaki teh mereka pacaran, itu enggak ada lubangnya lain kecuali pantatnya jadikan lubang. Maka disebut dengan pecinta lubang. Oke ya, sekarang jangan sebut LGBT. Karena LGBT sekarang jadi kebanggaan buat mereka. Oh, bangga saya sebut LGBT. Ya, bangga. Apalagi banyak sekarang nama-nama orang tertentu yang mereka bangga diberi gelar LGBT, transgender, mereka bangga. Meskipun dia laki-laki berubah jadi perempuan, tetap kalau menikah dia sama jenis dengan orang lain, tetap yang jadi patokan lubangnya yang itu. Keluar yang kuning, masuk yang kayak gitu. Dicabut koneng kalau jadi es krim. Ya, maka Abi Ahmad nggak mau kalau ada orang yang gay, yang homo, yang lesbian disebut LGBT. Nah, itu terlalu mewah kata-katanya. Itu akan membuat mereka semakin bangga dan semakin tenar. Ketika semakin tenar, kita telah mendukung kaum Nabi Lut. Ya, Nabi Lut itu adalah nabi. Mereka punya kaum. Nabi Lut itu punya kaum, punya umat, gitu. Perempuan suka dengan perempuan, laki-laki suka dengan laki-laki. Ya, maka itu lebih berhak kalau disebut zaman sekarang namanya PLT, pecinta lubang tak. Iya kan? Itu yang dicintai. Siapa coba yang cinta dengan bujur orang? Cepeng, tarotol. Ya, orang udah jelek. Jangankan LGBT, suami istri saja kalau salah masuk, ya, suami istri yang salah masuk saja itu udah haram, nggak boleh. Ya, kata baginda Rasul, wabil khusus itu dalam kata Allah juga sama, firman Allah dalam kitab Fathul Hijr pun disampaikan. Ya, datangilah istrimu dari arah mana saja yang kau sukai, seperti halnya engkau menanam di ladang. Tapi ingat, ya, dari manapun datangnya tetap pada lubang
yang sudah disyariatkan, itu farji. Itu ya. Jadi farjinya perempuan jaga buat para suaminya nanti. Tapi sekarang perempuan udah banyak yang gak laku karena laki-laki kebanyakan kita dengan laki-laki. Itu jadi virus. Kalau ada teman yang udah dari kecil kelihatan, oh iya mah kayaknya laki ya mah, perempuan gak laki deh ya, perempuan ini. Jangan didekati. Ya, jauhi. Tapi jangan ulah nyerikeun. Jangan diputus ya. Oh jangan begitu. Kita jangan terlalu akrab. Kenapa? Ternyata LGBT atau PLT itu akan jadi virus. Jadi nanti ada gay ternyata di kelas ilham. Didekati nanti hati-hati. Bahkan kata baginda Rasul, barang siapa yang bertemu dengan homo, lesbian, maka itu halal untuk dibunuh. Ya, mau palu hari itu di Bobolan Bae. Ini dari kita bergabung ya. Santri Pondok Riyadhah tidak boleh ada yang begitu ya. Kalau ada perasaan begini, kata Lanang Sartan, dia emang kok nyaman dengan laki-laki ya. Ada rasa cinta. Waduh, tinggalkan. Itu adalah bisikan-bisikan setan. Itu Allah sedang menguji kita. Atau misalkan muti berlebihan. Cantik banget iya. Kalau sama saya bareng terus, aduh kalau saya peluk dia, itu cantik banget, aduh. Itu perasaan cinta itu mulai LGBT itu godaan setan. Tinggalkan. Kita istighfar. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungilah aku daripada godaan setan yang terkutuk. Ya, hati-hati. Apa berikutnya? Surah Akrim. Ya, itu ya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jelas? Ini menandakan salah satu kemuliaan salah satu dari orang tua kita. Ibumu. Ridho seorang anak ada di orang tua. Tapi kalau ingin tahu yang manakah yang paling berhak, itu adalah seorang ibu. Tapi bukan berarti kita tidak menghormati ayah kita, tidak. Cuma kalau ditelisik lebih dalam, ada belum ya? Kalau ditelisik lebih dalam, ibu yang paling berperan dalam hidup kita. Yang cari nafkah adalah seorang ayah, tetapi tetap yang masak di rumah. Masak beras, masak nasi, sayur, lauk pauk, itu biasanya seorang ibu. Itulah alasan, salah satu dari sekian banyak alasan kita harus menghormati ibu kita. Gitu ya. Berikutnya, wala taqul lahu maufi, artinya apa? Janganlah berkata kepada kedua orang tua. Ini kedua orang tua, ayah dan ibu. Ini terhal. Kalau sengaja membentak, tak boleh. Habis gimana kalau keceplosan, itu lain cerita. Makanya latih diri kita supaya terbiasa berkata lemah dan lembut. Begitu ya. Makanya kita harus hati-hati di depan orang tua. Karena mereka ada di posisi lebih mulia daripada para raja. Kalau di depan raja saja kita berani untuk membentak raja, maka harus siap dipenggal kepala kita. Begitu pun depan orang tua, mungkin nggak bisa menggal kepala kita. Tapi secara garis besar, Allah mengangkat keberkahan dalam diri kita. Seperti yang Abia sampaikan kemarin, ya, ketika ada seorang ibu ditanya oleh seseorang kayak gini, ya, apa yang lebih sakit daripada melak? Yaitu ketika seorang membentak ibunya, orang tuanya. Jadi ternyata ketika anak membentak dengan sengaja, apalagi sering membentak orang tua, maka itu lebih sakit daripada melahirkan. Makanya hati-hati kalimat-kalimat yang judes-judes seperti itu. Masya Allah ya. Abi juga tetap berjuang. Karena kenapa? Kadang kita ada lupanya, ada lalainya. Masya Allah. Dan kalau kita masih kecil, suka berani melawan orang tua, jangan salah. Kalau misalkan kita udah berkeluarga pun banyak yang terjadi. Kita pun dimarahin nanti oleh anak-anak kita.
Abi juga dari Afnan kadang ini habis keinget dosa. Abi ya dulu mungkin tengil, gitu ya. Mungkin dulu tuh banyak dosa. Allah menguji Abia dengan anak-anak Abia yang kadang-kadang nggak nurut. Itu mengingatkan kita ingat kepada Allah, ingat kepada dosa-dosa kita masa yang lalu. Makanya yang sekarang ini para santri sedang merintis sekarang, merintis kehidupan yang nanti akan lebih lama. Sebelum berkeluarga, jika kita baik kepada orang tua, maka ketika kita jadi orang tua, kita akan diberikan kebaikan oleh anak. Hukum Allah, hukum karma itu berlaku. Ya, berlaku. Maka dari sekarang rintislah perbuatan baik supaya kelak menjadi orang tua yang baik. Cintailah orang tua kita, maka kelak ketika kita jadi orang tua akan dicintai oleh anak-anak kita. Ini adalah hukum daripada para alimul ulama yang kemudian sudah bisa dipastikan kebenarannya, bahwa hukum Allah itu berlaku. Jangan terlalu santuy. Kadang banyak orang yang ingin dihormati tapi tidak berani menghormati orang lain. Banyak orang yang ingin disanjung tapi tidak berani menyanjung orang lain. Masya Allah. Berikutnya apa? Sudah. Akrim mangdunaka artinya apa? Hah? Sayangilah orang selain. Ini hampir sama dengan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu. Sayangilah orang selain diri kita. Ini adalah perintah alimul ulama. Kenapa? Jangan kita aja yang pengen disayangi sama orang. Orang pun pengen disayangi oleh kita. Ya, maka kata baginda Rasul, "Mala yarham la yurham." Orang yang menyayangi akan disayangi. Orang-orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Abia gimana nih supaya dia sayang dengan kita? Sayangi dulu orang lain. Aku sudah menyayangi dia. Aku sudah menyayangi teman-teman mereka tidak sayang, itu urusan Allah. Tugas kita adalah menyayangi sesama. Kayak tadi, akrim mangdunaka. Sayangilah orang lain. Gitu ya. Jadi jangan hanya kita saja pengen dimanja-manjain. Siapa sih yang nggak mau dimanjain? Tapi kita usahakan manjakan orang lain, terutama lingkungan keluarga, lingkungan pondok, kita sayangi. Seperti itu mungkin dikarenakan waktu subuh telah tiba. Kita lanjutkan nanti. Demikian. Barakallahu fikum, ihdinas siratal mustaqim, wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.